Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Pastikan posisi kita itu benar di hadapan Tuhan. Posisi kita. Jangan malah salah di hadapan Tuhan. Kalau kita ini posisi kita ini benar di hadapan Tuhan, orang itu bisa tuduh, bisa fitnah, bisa kata-katain, bisa jelekan, bisa perlakukan buruk, bisa sumpah serapain. Tapi kalau kita posisinya benar di hadapan Tuhan, hati kita benar di hadapan Tuhan, kutuk tidak akan mempan. Justru Tuhan akan proteksi, justru Tuhan akan jagai, justru Tuhan akan lindungi. Dan orang yang mengata-ngatain, orang yang mengutuk itu justru yang akan kena dengan perkataannya sendiri. Kita, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, diproteksi dan dijagain Tuhan, dilindungi Tuhan. Makanya jangan buka celah. Buka celah itu seperti apa? Dosa termasuk dosa, hidup tidak kudus, hidup dalam perzinahan, hidup kepahitan, sakit hati, benci, dendam, jengkel, kecewa. Hal-hal yang membuat setan bisa masuk dan menguasai hidup kita. Dosa membuat perlindungan Tuhan bobol. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran. Kalau kita langgar, kita buka celah, dan kita buka pintu lebar-lebar untuk setan menggagain kita. Apapun itu. Makanya harus hidup kudus anak muda. Hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Apapun. Engkau hari ini tantangan hidupmu. Biasanya tantangan anak muda itu kalau nggak seks, ya kayak sekitar itulah. Meski dijagain dengan baik gitu. Kalau engkau nggak jagain dengan baik, suatu hari kamu akan digagain setan, dihancurkan. Rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupmu. Gak usah pusing dengan kata orang. Makanya jangan pusing dengan kata orang lain. Apalagi kalau ngomongnya jelek, ngomongnya buruk, tolak dalam nama Yesus. Kita ini jadi anak-anak Tuhan, diproteksi, dijagain, dilindungi Tuhan. Gak perlu khawatir, gak perlu bingung, gak perlu kacau. Enjoy jalan sama Tuhan. Kita di pihak Tuhan. Siapa yang sanggup melawan kita? Amin. Kadang kita ini memimpin orang harus dengan roh lemah lembut. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan orang yang bebal, kalau yang bebal itu pasangan kita nggak bisa lari kemana-mana. Mau lari kemana? Kalau pasangan yang bebal, kita doain, bayar harga di hadapan Tuhan, jerit sama Tuhan. Tapi kalau orang lain, kita udah kasih kebenaran, tetapi seperti kita kasih mutiara ke mulut babi, babinya udah dimandiin, kasih bedak, kasih lipstik, kasih baju, noleh sebentar udah lari ke kubangan. Ya percuma, sia-sia. Atau seperti anjingnya bagus, dimandiin ke salon segala macam. Nggak taunya balik ke muntahannya, bikin dosa lagi, kelakuannya jahat, tambah jahat, mulutnya nggak mau berubah. Tinggalin, buang-buang waktu sia-sia. Beneran, nyedot tenaga kita habis-habisan. Kadang ada orang-orang yang melakukan hal seperti itu untuk diperhatikan kok. Ada orang yang sengaja bebal, mereka hanya untuk diperhatikan, pingin didengar, pingin begitu. Kalau begitu tuh jiwanya yang perlu disembuhkan, itu luka batin itu pasti. Mungkin kurang perhatian dan lain sebagainya. Makanya harus bebas dari luka batin. Saya juga kadang tak tinggalin ada orang-orang yang masih muter-muter yang sama. Ini beberapa hari ini ada orang konseling, kalau dibilangin bantah, merasa paling benar sejagat raya, merasa paling kudus, suci, tak bercacat celah, dan orang lain salah semua. Lah orang kalau udah kayak begitu, itu bermasalah loh dirinya loh. Dipertemukan dengan siapapun juga, orang itu pasti nyalain. Kalau dipertemukan dengan siapapun juga, pasti orang lain salah. Pasti orang lain nggak benar dan dia merasa paling benar dan merasa paling berjasa gitu. Orang-orang model kayak begini ini orang yang keras hati, keras kepala. Ini pasti hidupnya maitin orang lain. Kalau dibilangin bantah terus, tinggalin, doain aja. Jangan diurusin, buang-buang waktu, tenaga sia-sia. Suatu hari dia pasti kalau dia mau bertobat balik kepada kita. Tetap didoain, nggak perlu dibenci, nggak perlu dikeselin. Ada orang kayak begini memang banyak ternyata. Orang kepala batu itu. Lah orang-orang kayak begini kalau nggak mau bertobat seperti bangsa Israel, dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian lewat padang gurun. Tetapi Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel. Masih bayangin bawang pre, semangka, bawang bombay di tanah Mesir. Padahal di sana diperbudak. Bayangkan, banyak orang Kristen ngaku lahir baru, berbahasa roh 30 km per jam, ditumbangin tangan pendeta sampai rebah berkali-kali, nyembahnya sampai gemetar-gemetar. Tapi pola pikirnya ndablekan, ngeyelan, pakai pola pikirnya sendiri, cara pandangnya sendiri. Kalau dibilangin bantah, apa cari kambing hitam,
cari pembenaran diri. Orang kayak begini mau dikhotbahin, Musa turun ke muka bumi khotbahin, dia juga nggak akan bertobat nih model kayak begini. Tinggalin, buang waktu sia-sia. Kita mesti tegas. Kalau ada orang-orang tertentu kita mesti tegas. Tapi kalau ada orang itu lembut, diomongin itu nurut. Orang kayak begini ini berubah. Tahu gak kenapa? Daud lebih dikasihi Tuhan dibanding Saul. Kalau kita hitung-hitungan, dosanya Daud lebih banyak. Benar apa enggak? Dibanding dosanya Saul. Daud berzina dan membunuh kok. Saul hanya enggak taat aja. Kenapa kok Daud yang dipulihkan? Karena Daud ketika ditegur mau bertobat cari Tuhan. Tetapi Saul membela diri, benerin diri, harga dirinya takut hancur, harga dirinya takut rusak. Karena itu pengikutnya berserak-serak gitu. Dia tarik bajunya Samuel sampai robek. Tetapi Daud bertobat, puasa, nangis, hatinya berubah. Makanya harus memiliki hati yang lembut, yang mau berubah, mau dibentuk, supaya hidup kita dipakai Tuhan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Diberikan otoritas kuasa yang lebih besar lagi. Amin. Hari ini yang menjadi saingannya Tuhan bukan setan. Kalau setan datang, kita tengking dalam nama Yesus, setannya kabur. Tapi kalau orang itu hatinya melekat sama uang, mau ditengking kayak apapun juga nggak bisa sampai orang itu bertobat. Lah hari ini kebanyakan kita ini, kita habiskan waktu untuk apa? Untuk ngapain? Nyari apa? Lebih banyak cari duit apa lebih banyak doa? Loh, kita ini ya, hidupmu bukan ditentukan gajimu. Ngerti nggak? Orang saya nggak pernah terima gaji, saya nggak pernah terima gaji. Hidup tuh. Tapi kamu ditentukan oleh berkat Tuhan. Gaji umurnya hanya sebulan, tapi berkat Tuhan tuh unlimited blessing. Ngerti nggak? Nah, kalau hidupmu ditentukan gaji, kamu mati-matian kerja untuk gaji. 2-3 hari udah habis buat bayar cicilan, lenyap semuanya. Kurang lagi. Tapi kalau kamu berkat, kamu tiap hari terima berkat. Dari mana datangnya? Dari mana saja. Apa saja yang Tuhan percayakan sama kamu punya skill, hikmat, karunia, apapun, keahlian, kerjakan. Kembangkan itu. Dari sana Tuhan akan kirim berkat dengan caranya yang ajaib. Amin. Hari ini Tuhan berkatin saya lewat YouTube. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share. Itu berkat buat saya. Nah, apapun yang Tuhan percayakan sama kita, kalau kita kerjakan, itu jadi pintu Tuhan buka berkat dengan caranya yang ajaib. Saya waktu pandemi, kan orang pada nganggur. Yang bisa bikin kue itu istri saya. Terus saya lihat resepnya, saya coba bikin kue, saya jual, laku loh, bayangin. Brownies kue enak kan? Saya yang bikin, padahal saya nggak pernah bikin kue. Kenapa? Orang mau belajar. Yang jadi masalahnya gini, waktu kita lebih banyak buat kerja kan, pagi, siang, sore, malam. Tapi lupa sama Tuhan kadang. Padahal yang kasih berkat itu Tuhan, bukan pekerjaanmu. Ngerti nggak? Coba kalau kita rubah, prioritaskan Tuhan. Lupakan saya harus kerja. Iya, kamu sambil kerja itu bisa koneksi sama Tuhan. Hatimu nempel sama Tuhan itu bisa. Tapi kebanyakan kita kan ngeblank kan hati kita ini. Bener nggak? Kita tuh banyak nggak mikirin Tuhan loh. Banyak, apalagi kalau pegang handphone, lihat TikTok, lihat ini, lihat itu, lupa. Coba kita mau bangun koneksi dengan Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa cari duit, tapi hati kita nggak nempel ke duit. Justru kalau uang itu kita jadikan Tuhan, dia adalah Tuhan yang jahat. Dia akan memeras kita, dia akan menjerat kita. Tapi kalau uang kita jadikan hamba, dia adalah hamba yang baik, bekerja buat kita. Makanya meski think smart, berpikir pandai, berpikir hikmat, seperti prinsip kerajaan Allah. Jangan dikendalikan oleh duit. Kalau orang dikendalikan duit jadi serakah, tamak loh. Ternyata cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Uangnya jahat nggak? Uang nggak jahat. Uang itu terbuat dari pohon. Pohon dipotongin, dikelola jadi kertas, cetak jadi duit. Barang mati kok. Tapi hati yang nempel sama duit, itu yang jahat. Bahkan jadi pendeta pun banyak mata duitan. Gara-gara duit, bisa saling bunuh, rebutan, warisan, gegeran, berantem. Gara-gara duit bisa ngelakuin ini dan itu. Maka ini hati ini, kalau hati ini untuk Tuhan, kamu akan diberkati. Kamu akan diurapi. Kamu akan dibukakan jalan. Karena hatimu nggak nempel kepada uang,
tapi hatimu nempelnya sama Tuhan. Amin. Ngerti? Jelas? Sekarang buka sebentar di Bilangan 23 ayat yang ke-23. Bilangan 23 ayat yang ke-23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Mantra tidak akan mempan kepada Yakub. Ataupun tenung yang mempan terhadap Israel. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Apalagi orang mantra-mantrain, hipnotis, apalagi itu. Santet lah, apalah, tenung, sihir, voodoo, atau apapun juga. Tidak akan mempan. Pelet tidak akan mempan. Kalau engkau hidup dalam Tuhan, diproteksi, dijagain Tuhan, dilindungi Tuhan. Saya ini kan sering pelayanan ngusir setan kan, ngadepin para dukun-dukun segala macam punya ilmu. Seringkali mereka manifestasi jembalitan. Kenapa? Saya sih nggak punya ilmu, saya punyanya Yesus. Tuhan jagain, lindungin, Tuhan proteksi. Karena apa? Ada urapan di dalam diri kita. Nah, kita mesti tahu dari dosa itu ada konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan, itu kita akan tanggung konsekuensinya sendiri. Kalau kita makan kenyang, konsekuensinya ada pasti. Gemuk, obesitas. Kalau kita ini sukanya ribut, gegeran, berantem sama orang, ya konsekuensinya pasti dibenci orang. Kalau kamu makannya sembarangan sembrono, ya konsekuensinya kamu pasti kena penyakitan. Dari semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini, ada namanya hukum yang kita nggak bisa lawan. Itu namanya hukum tabur tuai. Kita nabur apa, suatu hari kita akan tuai. Kalau kamu nabur kebaikan, kamu akan menuai kebajikan. Kamu nabur uang, akan tuai uang. Nabur jagung, akan tuai jagung. Nabur biji durian, akan tuai durian suatu hari. Itu pasti terjadi. Dari semua dosa itu ada konsekuensinya. Dosanya diampuni Tuhan. Nanti ya, kita ini berdosa, melakukan dosa apa? Kita minta ampun, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Allah setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita kalau kita mengaku dosa. Diampuni. Tapi ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Dosamu diampuni, tapi konsekuensimu akan ditanggung. Contohnya begini, Daud berzina. Setelah berzina, dibunuh suaminya. Suami selingkuhannya itu, namanya Uria. Terus dia minta ampun sama Tuhan. Diampuni nggak dosanya? Diampuni. Tapi ada konsekuensi yang Daud tanggung. Pedang tidak akan pernah berhenti dari keluargamu. Istrimu akan ditidurin di tempat umum. Kan terjadi kan konsekuensinya kan? Tapi dosanya Daud kan diampuni. Di Kisah Para Rasul dijelaskan Daud adalah orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Daud diurapin Tuhan. Tapi di sisi lain dia tanggung konsekuensinya. Contohnya, anak tiba-tiba pacaran hamil. Ya udahlah nikah. Ya dosanya kamu mengaku dosa di hadapan Tuhan, dosamu diampuni. Tapi tetap ada konsekuensinya. 1, malu diomongin orang. Itu kan konsekuensi dari dosa. Benar apa enggak? Yang kedua, anakmu lahir pasti tertolak. Makanya harus ngalami Tuhan. Didoain terus setiap hari biar ngalami Tuhan. Banyak faktor yang lain. Ada konsekuensi dari semua yang kita lakukan itu kita yang tanggung sendiri. Tapi dosa itu sudah diampuni. Kalau kita bikin dosa yang memalukan, ya kita akan dipermalukan orang. Pasti jadi ejekan, dari bahan omongan dan lain sebagainya. Itu kan kita tanggung dulu di depan kan. Tapi dosa kita ngaku dosa di hadapan itu jangan pernah diulangi lagi, ya pasti Tuhan ampuni, Tuhan bereskan. Bagian kita sekarang apa? Ya berjalan dalam kekudusan. Kalau hari ini anak-anak muda, engkau hari ini hormonmu kan sekarang ini lagi tinggi-tingginya. Makanya anak muda ini banyak jatuh. Kalau pacaran seringkali jatuh dalam dosa seksual kan. Kenapa? Hormonnya tinggi, pingin tahu segala sesuatu. Tapi kalau mulai hari ini kau jaga kekudusan, kau jaga kesucian, kamu beda hidupmu dengan orang rata-rata. Kamu benar-benar dedikasikan hidupmu sama Tuhan, konsekrasikan hidupmu sama Tuhan, benar-benar kamu lihat tuh, masa depanmu pasti berbeda dengan orang-orang yang hidupnya jatuh dalam dosa. Hidupmu akan pasti dipakai Tuhan. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Ya pasti ada bedanya dong, orang yang menguduskan diri dengan orang yang menguduskan diri. Pasti ada bedanya. Pasti ada yang bedanya, ada bedanya.